perkuliahan kita. Sepertinya karena waktunya kita masuk ke materi. Sudah ya? Oke. Ibu akan memulai pembahasan kita. Oke ya. Jadi setiap pertemuan kita akan membuat seperti yang tadi ya, kita sedikit mereview, kemudian di menit ke-25 masuk. Jadi di 25 itu kita kamu udah ready, nggak keluar masuk lagi, nggak apa lagi. Di sini kita paling maksimalnya 20 menit konsentrasinya, selebihnya enggak ya. Oke, dia. Jadi ini dia pembahasannya. Dan ini akan Ibu minimalkan agar hanya suara Ibu aja terdengar ya. Oke. Bukan berarti Ibu hilang, ada kan terlihat ya. Oke. Pengantar kecerdasan buatan. Ini mahasiswanya semester 4. Kecerdasan buatan itu apa? Yaitu komputer yang dibuat cerdas oleh manusia. Sebenarnya komputer bekerja dibentuk oleh manusia sehingga komputer itu seakan-akan bisa mengerjakan sesuatunya kerja nyata tanpa bantuan manusia. Namun yang membuatkan itu adalah manusianya ya. Di sini tadi sempat dibahas yaitu pengolahan data oleh komputer. Di awal kita sudah mengetahui apa itu proses cara kerja atau sistem kerja sebuah komputer. Ada data itu di-input, kemudian diproses, ada output-nya. Ya, itulah cara kerjanya si komputernya. Apabila komputer mengerjakan pengolahan data, maka manusia harus mengkonversi data. Ya, itu menjadi informasi yang digunakan. Misalnya, contoh sistem absensi, sistem database basis data perkuliahan. Misalnya ya, itu kan bisa didapat seperti websitenya kita ya. Kalau website kita tidak ada penginputan data kayaknya ya, website kampus ya. Nah, contoh si akadnya lah. Kalau kalian melihat nilai kan bisa juga lihat di si akad kan? Nah, itu dia contohnya. Nah itu bila komputer ini dapat mengolah pengetahuan, itulah nanti yang membuat si komputer itu menjadi cerdas ya, komputer cerdas, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Teknik yang membuat komputer mampu mengolah pengetahuan ini dinamakan teknik kecerdasan buatan. Jadi ada cara teknik untuk membuatkan itu. Inilah yang akan dipakai pendekatan ini yang dilakukan oleh bidang IT, yang bidang seperti kita ini, yang mencoba bagaimana menjadikan komputer ini berpikir seperti layaknya atau seperti cara manusia mengerjakan atau memecahkan sebuah masalah. Dengan ada nanti data-data, ada penginputan data, kemudian si komputer bekerja, dihasilkanlah sebuah keputusan atau sebuah solusi. Itu dia. Di sini ada contoh pengolahan data menjadi file-file data dengan sistem pemrosesan data, pengolahan informasi dengan pengolahan informasi menghasilkan basis data. Ini ada pengetahuan yang diolah dengan sistem pemrosesan pengetahuan, itulah yang merupakan basis pengetahuan. Ini penggunaan data informasi pengetahuan yang dikelola oleh komputer menghasilkan apakah file datanya, tingkatannya file data contoh misalnya itu tadi ya data mahasiswa, data dosen, data itu namanya file data. Masuk ke basis data. Basis data itu adalah kumpulan beberapa record. Kalau kamu sudah belajar basis data, kayaknya sudah ya. Kemudian pengetahuan, inilah nanti yang akan kita bahas bagaimana pengetahuan itu diolah si komputer untuk menghasilkan sebuah keputusan atau solusi. Oke. Di sini ada contoh semacam permainan yang untuk menunjukkan contoh permainan pseudo game yang menunjukkan si artificial intelligence-nya. Kedudukan ilmu kecerdasan buatan. Ini kita komputer, kamu ditanya, kamu jurusan apa? Komputer. Kamu di mana kuliahnya? Komputer. Komputernya jurusan apa? Kan sekarang macam-macam. Teknik informatika, contoh. Tapi ada yang memang dia mengambil khusus teknik jaringan. Ada juga bidangnya sistem informasi. Banyak sekali RPL, jenis-jenis bagian dari ini. Nah, di sini kita lihat computer science bagiannya software engineering yang kalau kamu suka atau pengkodingan membuat website, membuat
aplikasi software, ini dia software engineering, operating system. Ada juga bidang komputer, apalagi kita teknik informatika, bagian OS, sistem operasinya ya. Ada yang mengkhususkan bidang ini. Kemudian information system engineering, information technology engineering, networking and internet technology. Ini juga. Artificial intelligence. Artificial intelligence ini adalah cakupannya. Sebentar. Jadi kalau sorry. Oke ya, jangan mengganggu ya. Siapa tadi? Tri mana orangnya? Tri Alvina, Tri ya. Tri. Karena ini direkam, nanti kita kirim juga ke akademi. Gitu dia sekarang. Ini ya? Masih? Oke ya. Hanya ibu aja berbicara ya. Oke. Nah, ini artificial intelligence, kalau diperhatikan ini ada export, fuzzy logic, neural network, natural language, dan robotik. Ini semua akan dibahas nantinya, cakupannya ini, apakah itu per mata kuliah, apakah per bab atau pertemuan. Export itu ada nanti sistem pakar, fuzzy logic ini satu mata kuliah, ini juga neural network, natural language. Ini bagiannya. Jadi sekarang kita hanya bahas artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara umum atau hanya luar-luarnya saja ya. Kemudian penerapan kecerdasan buatan di sini menawarkan media maupun uji teori kecerdasan. Bagian utama dari aplikasi kecerdasan ini atau pengetahuan, kalau misalnya ada menyampaikan tentang artificial intelligence itu adalah basic itu terdiri dari basic pengetahuan, knowledge base, terdiri dari knowledge base dan motor inference engine. Jadi inilah pembentuk aplikasi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini ada menghasilkan sebuah aplikasi atau sistem yang berbasiskan knowledge base ataupun inference engine. Pengetahuan merupakan informasi terorganisir, teranalisis. Jadi pengetahuan yang diolah. Jadi ada semacam ada data yang dimasukkan, nanti dengan data yang berulang-ulang, nanti ada yang disebut data set, data training, itu yang diolah-olah, sehingga diolah berulang-ulang, sehingga dihasilkan sebuah pola. Dari pola inilah dapat diambil sebuah keputusan ataupun solusi. Nah, di sini pengetahuan itu adalah fakta. Jadi pengetahuan di sini harus yang real, terorganisasi, teranalisis. Jadi tidak ada yang manipulasi, tidak ya. Jadi ada di sini fakta, ada pemikiran, teori, prosedur, hubungannya satu sama lain. Contoh misalnya pemetaan penyebaran COVID ya di daerah Sumatera Utara. Nah, bagaimana kita mengetahui itu dengan sekarang tidak ada wawancara yang tidak. Jadi ada nanti sekumpulan data yang dikumpulkan, nanti ada cara mengolah data. Nah, itu yang diolah, dianalisis sedemikian ya, dibuatkanlah algoritmanya, struktur datanya, kemudian dibentuk pengetahuannya, nanti bisa itu digunakan. Itu lagi nanti kamu cari materi itu sedang pengembangannya. Bahkan sekarang di aspek manapun artificial intelligence ini sering disampaikan orang. Bukan hanya orang yang seperti kita orang komputer, di luar komputer pun bisa belajar si artificial intelligence ini, bisa memahami apa itu artificial intelligence ya. Itu tadi contoh penerapan konsepnya untuk komputer, ada inputnya. Inputnya berbentuk apa? Question ya. Salah satu contoh si artificial intelligence ini cakupannya adalah expert, yaitu pakar ya, kepakaran. Jadi pengetahuan seorang pakar atau seorang yang memang sudah pakarnya, contoh seorang yang udah ahli, itu bisa ditransfer, dipindahkan kepada komputer. Jadi si pakar ini menjadi komputernya dengan mengajukan inputnya question problem. Question problem ini contoh, bisa juga contohnya seperti kalau memperhatikan apa sekarang yang lagi ini ya, mobil-mobil yang apa tuh, yang mobil listrik, kita duduk aja di dalam diam ya kan, bisa kamu sambil tidur sambil apa, itu semua sudah terdata. Jadi kalau misalnya mau belok kiri, belok kanan apa, itu sudah terdata. Nah itu dia contohnya. Jadi sudah terdata.
kamu tinggal masuk di mobil, mau kemana tujuannya sudah bisa di-set, diatur di situ. Nah, ini di komputer inilah ada knowledge base yang tadi sama inference capability yang diolah, hasilnya outputnya adalah answer. Jadi itulah tadi misalnya kamu naik mobil yang memang semuanya sudah dibuat otomatis, kamu tinggal duduk, mau kamu sambil tidur, tidak memperhatikan, tidak ada drivernya, bisa melakukan perjalanan. Itu tadi ya, dengan contoh ini tadi. Komputer tidak mungkin mendapatkan pengetahuannya sendiri, ya. Komputer itu adalah komputer itu kita yang mensetirnya atau kita yang mengarahkan si komputer agar bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Caranya bagaimana? Contohnya kan robot ya, salah satu tadi robot. Nah, ini dibuatkan ya. Kalau diperhatikan di sini sebuah kecerdasan di sini yang tadi ya, ilmu kecerdasan buatan ini. Kecerdasan itu ada dipengaruhi oleh didasarkan pada prinsip teoretikal. Teoretikalnya itu struktur data, kita harus memahami struktur datanya, memahami algoritmanya, dan teknik bahasa dan pemrograman yang dipakai dalam implementasinya. Teknik bahasa dan pemrograman yang dipakai dalam implementasinya. Jadi untuk memahami, menguasai artificial intelligence, tidak cukup kamu harus pintar mengcoding, enggak ya? Kamu harus memahami ini tadi pengolahan data. Pengolahan datanya dengan menggunakan apa? Ada struktur datanya, ada algoritmanya. Teknik bahasanya digunakan apa? Nah, kalau sekarang pernah kamu mendengar Python atau Python, ya, ini apa merupakan semacam software yang digunakan untuk mengimplementasikan ilmu ini tadi, artificial intelligence. Dengan menggunakan Python, kita bekerjanya lebih mudah ya. Walaupun ada software-software lain, tapi yang umumnya digunakan itu adalah Python atau Python. Jadi nanti kalaupun kita tidak ada prakteknya, namun kita nanti akan Ibu minta, karena Python tidak terlalu susah menginstalnya, bisa di-download ya, cuma nanti kamu baca step by step-nya untuk melakukan itu. Jadi di situ ya. Oke. Itu tadi antara basis pengetahuan dan motor inferensinya. Pentingnya dalam sebuah kecerdasan ini tadi ya. Yang penting selain struktur data, algoritma, softwarenya, yang penting ini ya adalah inferensi dan knowledge base-nya, pengetahuannya pun harus kita pahami ya. Permasalahan yang diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Contoh, ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Contoh, pembuktian teorema, teori proving, ya, permainan game. Ada yang suka di sini main catur? Kalau kamu perhatikan, kamu bisa main catur tanpa ada lawan, ya kan? Nah, itu sudah di-set. Yang kalau kamu pernah mendengar bagaimana kejadian terakhir ada orang Indonesia memanipulasi. Ya ini namanya dibuat oleh manusia kan, ini bisa dimanipulasi, bisa ya kala-kali. Itu yang kejadian yang terakhir ini adalah orang Indonesia di blok. Kenapa? Karena dia curang, ya, bukan karena dia pintar atau apa, kan alasan dia begitu kan. Namun ini dia permainan game, chess. Jadi itu adalah permainan pernah kejadian juga bagaimana siapa kemarin dia mengalahkan si tim cheese-nya ini yang di program tadi. Ada bisa kejadian dikalahkan ya yang ini tadi. Kalau kamu suka game, ada yang suka game di sini? Ada. Nah, itu bisa ya. Kemudian pemecahan masalah umum, general problem solving, pengambil keputusan otomatis. Nanti kamu bisa, misalnya contoh sistem pakar ini, sistem pakar, tadi contoh kan ada ya beberapa jenis sistem pengambil keputusan. Nah, itu dia termasuk pemecahan masalah umum ya. Persepsi, perception ya, visi, vision, percakapan, conversation. Misalnya kamu di Google, kamu mau browsing apa, kamu hanya mengucapkan, misalnya kamu tidak mengerti arti hewan, misalnya kan, tidak usah diketikkan lagi misalnya, tapi kamu hanya mengucapkan speech ya, itu nanti bisa dicari ya.
Pemahaman bahasa alamiah, misalnya Elizia yang dapat memberikan saran psikologis. Nah, ini bidang psikolog juga bisa. Pengenalan pola pattern recognition seperti pengenalan citra. Oke, ini contoh pengenalan pola ini, misalnya ada gambar. Jadi gambar atau video untuk mengidentifikasi, biasanya ini ya pola ini mengidentifikasi apakah sebuah gambar itu adalah gambar palsu ataukah sebuah video itu adalah video palsu. Ini bisa digunakan ini tadi teknik ini pengenalan pola ya dengan menggunakan ya algoritma sama itunya harus kita ini juga kita rancang juga tidak hanya ke programnya namun harus bisa kita buatkan ini tadi ya. Pemecahan masalah pakar expert mencakup bidang matematika simbolik, diagnosa medis sudah banyak digunakan, rekayasa rancang bangun, analisis kimia. Kemudian pembuat perangkat lunak otomatis atau automated software generation. Ya, ini dia permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan. Bidang lainnya di sini adalah bidang teknik kecerdasan buatan yang memang menerapkan atau implementasi dari si artificial intelligence ini, contoh sistem pakar, expert system, ya, sistem pakar untuk mengetahui diagnosa. Kalau sistem pakar itu digunakan untuk mendiagnosa, biasanya diagnosa penyakit, misalnya untuk mendiagnosa apakah anak itu memang memiliki kelainan keterlambatan kan ada itu apa itu apakah dia autis misalnya mengidentifikasi itu ya mendiagnosa. Nah, itu bisa digunakan itu ya. Kemudian pengolahan bahasa alami, natural language processing, pengenalan ucapan, speech recognition. Kalau kamu misalnya contohnya pernah misalnya kamu jalan-jalan, kemudian kamu di negara apa misalnya di negara luar, contohlah di negara Cina, kamu tidak paham bahasa di situ atau di Jepang, kamu berbahasa Indonesia, nanti aplikasi itu akan menerjemahkan bahasa kita itu ke bahasa yang di mana kita dan dia akan memberitahukan ke kita artinya ya, pengenalan ucapan speech recognition. Pengolahan citra, robotik, ini dia robotik, kemudian sensor. Sensor juga banyak digunakan untuk udah mau selesai nih. Sensor, logika samar, fuzzy logic, algoritma genetika. Ini mengambil model si genetika, bagaimana genetika sebuah ilmu biologi ya bisa diterapkan di komputer dengan mengambil modelnya. Kemudian ini pemecahan masalah dengan jaringan saraf tiruan, neural network. Nanti ini kayaknya ada mata kuliah untuk itu. Intelligent Computer Aided Instruction, Game Playing, Evolutionary Computing atau optimasi. Ini contoh-contoh permasalahan ataupun bidang-bidang cakupan dari kecerdasan buatan ini. Kalau nanti kamu perhatikan ini semester keempat, semakin kamu nanti ke semester 7, ini materi-materi ini akan kamu dapatkan. Contoh misalnya Ibu nanti membawakan pengelola citra, ya ini. Ini semua akan kita bahas, tapi tidak sampai sedetailnya ya di kecerdasan buatan ini, karena ini mencakup semuanya, ya. Konsep komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional. Bagaimana mengkomputasi ya, mengkomput ya. Sama-sama mengolah simbol ya. Memang ini nanti perhatikan, makanya setelah ini coba dicari nanti yang Python itu ya, Python apa struktur pemrograman untuk Python yang konvensional ya. Ini contohnya. Kemudian menggunakan komputer digital melakukan operasinya ya. Keuntungan kerugiannya ini bisa kita lihatkan ya. Contoh ini komputer masa depan memberikan kenikmatan ya. Ya paling kita lihat kerugiannya adalah kita sebagai manusia akan banyak tergantikan oleh si komputer tadi. Jadi komputer itu tidak seperti hanya sebuah laptop ataupun sebuah CPU, bukan ya. Jadi nanti seperti bidang kedokteran, mereka menggunakan komputer, tapi komputernya berbentuk apa? Nah, jadi inilah nanti akan kita ciptakan sebagai orang komputer dan itulah yang akan menggantikan peran tenaga manusia nantinya. Komputer menjadi semakin lebih berguna, ya tidak hanya komputer, sekarang misalnya CCTV bisa dikonekkan dengan handphone, dengan segala apa itu terkoneksi ya, jadi akan
banyak hal yang saling terkoneksi nantinya dengan adanya sebuah sistem atau aplikasi bisa dimanfaatkan ya, banyak keuntungan kerugiannya. Kerugiannya belum adanya interface bahasa alami. Memang tidak ada mengkhususkan misalnya perusahaan ini tidak ada yang bisa mengatakan bahasa kami lebih unggul, tidak ya. Jadi kebanyakan sekarang menggunakan Python. Kalau kamu membaca apa itu pernah mendengarkan Amazon, Amazon itu ya mereka juga mengandalkan pengolahan datanya menggunakan Python ya. Perangkat lunak sistem basis data, database management system DBMS salah satu perangkat lunak konvensional yang sudah bisa mengambil keuntungan. Oke, ini lebih cepat, mudah mengambil data yang simpan, basis datanya tanpa harus menggunakan. Nah, kelebihan ya Ibu juga belum yang skill untuk Python-nya yang karena yang sudah oke, tapi dari beberapa semacam pelatihan Ibu ikutin ya, Python ini digunakan tidak hanya orang komputer, di luar komputer pun bisa mempelajarinya. Kenapa? Katanya karena tidak rumit, tidak rumit dan tidak susah. Jadi silakan nanti per kelompok itu dibaca-baca, boleh dilihat-lihat. Pertemuan ketiga kita akan membuat pembagian tugasnya. Beberapa contoh penerapan AI-nya. Oke ya. Jadi sebentar, bukan stop share supaya kita melihat kira-kira itulah pembahasan pengenalan dari artificial intelligence ini. Kalau kamu misalnya tertarik, silakan ya karena masih semester 4 mungkin harus lebih banyak membaca, setidaknya kamu bisa memahami kalau sudah ada orang membicarakan artificial intelligence arahnya kemana dan fokusnya kemana, materi apa aja yang bisa digunakan, konsepnya ada. Nah, kita kan tidak tahu sih Pak, dengan pembahasan kita sedikit ini mungkin atau satu semester ini akan ada muncul ide-idemu yang bisa digunakan nantinya karena teknologi-teknologi yang sekarang ini dapatnya dari mana? Karena adanya ide-ide yang memang ya bisa disebut ya harus ide-ide yang brilian ya, karena setiap saat teknologi apa tuh cepat ya, penemuannya cepat. Jadi kalau kamu memang tertarik untuk bidang IT ini, bidang kita ini, silakanlah itu tadi referensi-referensi yang bisa kamu kembangkan apalagi kalau bekerja dengan bidang IT yang benar-benar dia di memang apa tuh pekerjaannya itu sangat menguntungkan ya. Jadi itu dia sebagai pengantar kuliah kita yang Ibu sampaikan. Jadi setiap pertemuan tadi pertama ini udah mau habis ya. Ibu sampaikan